Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan bincang-bincang SDG, ya, Sustainable Development Goals ITS. Kali ini kami mengundang dari BPS Bapak Dadang Hardiawan, yaitu Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, kemudian Bapak Parjan, yaitu Kepala BPS Kota Batu, dan Ibu Ismaini Zain, yaitu dosen statistika ITS, dan sekarang ini sedang menjadi koordinator untuk pojok statistik ITS, ya, di mana pojok statistik ITS ini sebetulnya adalah bentukan dari BPS di Indonesia untuk perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Jadi ITS itu adalah salah satunya, ya, Bu Is, ya. Jadi Ya, ini betul. ITS kemarin ke berapa, Bu Is, ya? Pojok Kita statistik kalau nomor 1 di Jawa Timur, Ibu. Ya, nomor satu nomor di 1 Jawa di Timur, Jawa Timur, tapi kita nomor 6 atau nomor 7. ya, nomor 7. Betul, nomor 7 di Indonesia. Iya, ini alhamdulillah. urutan bukan berarti lalu nomor 1 lebih baik dari nomor 2. Betul, betul. Ini kita bersaing nih. Iya. Ya, kali ini bincang-bincang SDG dengan SDG ITS itu akan mengangkat suatu topik yang sangat-sangat menarik, yaitu desa cantik. Ya, desa cantik, saya sendiri juga sebetulnya waktu mendengar istilah desa cantik itu yang saya bayangkan tuh desa yang penuh bunga gitu, Pak Dadang. yang namanya cantik. Ternyata cantik itu adalah cinta statistik gitu ya. Nah, jadi cocok sekali dengan karena ini ada pojok statistik di Departemen Statistik, berarti ini cocok sekali kalau kita padukan satu sama lain untuk bisa mengembangkan desa cantik khususnya untuk Jawa Timur. Jadi Jawa Timur ini kan jumlah desanya cukup banyak ya, Pak Dadang, ya. Ada berapa? 7.000-an gitu ya. Ya. Nah, tentu dengan adanya desa cantik kalau bisa kita kembangkan ke semua desa di Jawa Timur itu luar biasa, karena tentu desa-desa di seluruh Indonesia dan khususnya juga di Jawa Timur itu memang perlu punya kemampuan statistik, bukan hanya cinta ini Pak Dadang, ya, tapi harus terampil gitu, yang punya kemampuan statistik sedemikian rupa sehingga baik di level desa maupun di level kecamatan, di level kabupaten, provinsi, bahkan sampai level nasional, akhirnya apapun yang ada di desa itu bisa terpotret secara real time gitu ya. Kalau semuanya itu cinta statistik, kalau semuanya itu terampil statistik. Nah, ini ada kaitannya juga dengan pengukuran SDG ya Pak Dadang. Jadi SDG desa itu kan juga pasti butuh pengukuran statistik. Nah, bagaimana ini nanti kita diskusikan bareng-bareng. Jadi saya sangat terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Pak Dadang, Pak Parjan dari BPS yang sudah berkenan hadir di dalam bincang-bincang dengan SDG ITS ini melalui TV Desa. Jadi kami difasilitasi oleh TV Desa sudah 2 tahun untuk melaksanakan bincang-bincang dengan segala macam topik, boleh apa saja, terutama yang terkait dengan desa tentu saja. Dan ini adalah sangat jadi kesempatan yang sangat bagus untuk berkomunikasi dengan teman-teman di seluruh Indonesia, karena tayangan dari TV Desa itu akan diikuti oleh masyarakat seluruh Indonesia, dan tidak hanya sekarang, tetapi masih bisa diakses kemudian setelah tayangan ini selesai. Nah, Bapak Ibu kerabat TV Desa sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, saya kira kita dengarkan dulu Pak Dadang. Pak Dadang ini adalah Kepala BPS Provinsi Jawa Timur. Saya kenal Pak Dadang ini pertama kali, Pak Dadang, kesan saya ini Bapak ini semangat sekali ya. Kayaknya semangatnya enggak masih muda jadi 45-nya ini saya waktu pergi ke Batu tuh kaget loh, ada Pak Dadang juga di sini. Kemarin bayangan saya akan ketemu Pak Parjan aja gitu. Ternyata enggak. Ada Pak Dadang juga. Jadi saya melihat semangatnya ini luar biasa. Setelah itu dari
Batu, ke kota-kota lain, dan ini saya kira sangat menyemangati kita semua dan menginspirasi kita semua. Monggo Pak Dadang, mungkin bisa dijelaskan program Desa Cantik ini dan mengapa sih kok Indonesia tuh perlu gitu ya ada program ini gitu ya. Lalu apa itu nanti apa sih keuntungannya? Keuntungan terutama yang saya ingin ketahui itu keuntungan bagi desa, Pak. Keuntungan bagi desa sendiri itu apa? Atau keuntungan bagi pemerintah kabupaten kota misalnya setidaknya atau provinsi itu apa sih dengan adanya Desa Cantik ini? Monggo Pak Dadang bisa dijelaskan lebih dulu apa idenya Desa Cantik dan bagaimana sebetulnya niatnya pemerintah itu untuk mengadakan Desa Cantik ini. Turun Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kali ya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu semua yang hadir di TV Desa atau kerabat TV Desa, mudah-mudahan pada malam hari ini ya tentunya kita semua juga habis beraktivitas sehingga kita membahasnya ya santai-santai tetapi juga serius. Nah, bicara Desa Cantik ya, ini adalah berasal dari nama cinta statistik ya. Jadi biar kelihatan apa sih ya yang dimaksud Desa Cantik ya, tadi Bu Tuti juga nyampaikan cantik seperti apa sih ya. Oh, ternyata cinta statistik. Jadi kalau kita lihat dari sisi landasan hukum, latar belakang ya, bahwa dari kami Badan Pusat Statistik ya, betulnya ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Jadi bicara statistik ini ada 3 sebetulnya, yaitu statistik dasar yang memang menjadi tugas kami, tugas Badan Pusat Statistik. Kemudian ada lagi statistik sektoral yang penyelenggaraannya adalah sektoral, yaitu kementerian, lembaga, dinas, dan instansi. Ada lagi statistik khusus yang diselenggarakan memang khusus, bisa perorangan, bisa LSM, dan terutama juga teman-teman dari akademisi ini kah yang menghasilkan statistik khusus. Ketiga ini seyogyanya memang menjadi suatu sistem statistik nasional. Jadi Badan Pusat Statistik di samping menyelenggarakan statistik dasar juga menjadi pembina statistik sektoral. Ya. Kemudian pada tahun 2019 ada Perpres nomor 39 ya tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Di sini juga peran BPS ini lebih diperkuat lagi dalam hal pembinaan statistik sektoral. Jadi untuk bagaimana agar Badan Pusat Statistik ini dalam hal pembinaan statistiknya ini bisa berjalan dengan baik, ya tentunya peran kami juga perlu kami tingkatkan ya, dan kami perlu perluas ya, bukan hanya statistik sektoral yang ada di dinas, instansi, akan tetapi juga sudah sampai ke desa. Nah ini, sedangkan tujuan daripada Desa Cantik ini untuk bagaimana agar bisa meningkatkan ya, literasi, kesadaran, dan peran aktif daripada perangkat desa maupun juga kelurahan ya, dan masyarakat tentunya kegiatan statistik. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan untuk Desa Cantik bukan hanya meningkatkan tetapi juga standarisasi statistik
untuk menjaga kualitas Masa ulang tadi tak kuat. perbandingan. Memang standarisasi ini Jadi, juga menjadi penting ya. Kemudian optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik ya, sehingga memang program-program pembangunan yang ada di desa ini bisa tepat sasaran. Ya. Jadi bagaimana mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan data statistik. Kemudian ya caranya penyisir ini belum komunitas statistik ya, pada level desa ya. Untuk level desa ini juga kami harapkan bahwa dengan aparat kemudian masyarakat, tentunya kami juga berharap dengan adanya Desa Cantik ini membentuk suatu komunitas ya, komunitas statistik pada level desa maupun juga kelurahan. Nah, kalau kita lihat dari sisi kondisi yang sekarang ya, desa ini selama ini juga menjadi satu objek ya, objek dalam hal apa? Dalam hal pengelolaan data statistik. Ini kondisi yang kita hadapi bersama, di mana misalnya berbagai macam data ini dikumpulkan ya, katakanlah misalnya dari BPS sendiri ini ada namanya pendataan potensi desa atau PODES. Kemudian dari Kemendagri ada namanya mengumpulkan data profil desa atau kelurahan, Prodeskel ya. Kemudian dari Kemensos ini ada DTKS ya, data terkait dengan kesejahteraan ya. Kemudian di Kemendes ada indeks desa membangun. Kemudian tahun lalu tadi sudah disinggung oleh Bu Tuti, yaitu SDGs desa. Ya. Kemudian sektor-sektor yang lain atau instansi-instansi yang lain juga melakukan hal yang sama ya terkait dengan pengelolaan data statistik seperti misalnya BKKBN dengan pendataan keluarga, kemudian ada Kemendikbud dengan ada Podik, ya, kemudian juga ada Kemenak dengan EMIS. Yang ini tentunya desa ini bisa menjadi satu objek daripada pengelolaan data statistik, sehingga berbagai data dikumpulkan, tetapi tidak semua meninggalkan jejak data untuk desa. Ya, jadi tatkala dipenuhin desanya, data desa dimasukkan, apalagi kalau yang sifatnya online masuk. Nah, desa ini ada beberapa yang memang tidak semua meninggalkan jejak data, ya, jejak data untuk desa sebagai bagian dari arsip, ya. Kemudian masih rendahnya ya kapasitas desa dalam mengelola dan memanfaatkan data. Ya. Kemudian juga ada kondisi yang bahwa dengan kondisi yang tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa data yang tidak saling berhubung ini ya berpotensi terhadap inkonsistensi dan duplikasi. Ya. Jadi antara data yang satu karena dokumentasinya tidak ada, sehingga apa yang disampaikan di misalnya statistik dari kementerian ini dengan kementerian satu bisa saja gitu ya, ada yang tidak sama sehingga adanya inkonsistensi dan duplikasi. Jadi itu yang kondisi yang di mana desa ini sebetulnya juga sangat perlu ya ditingkatkan dari sisi kapasitas. Dan program kami Badan Pusat Statistik ya memandang ini penting, dan kami juga akan meningkatkan peran kami ya, bukan hanya sebagai penyedia data statistik dasar, tetapi juga selaku pembina statistik sektoral. Nah, Desa Cantik ini dari apa yang kami lakukan, yaitu kami sebetulnya kembali kepada
konsep customer view, ya, customer view atau stakeholder view atau desa view. Artinya bahwa kebutuhan statistik ini sesuai dengan kebutuhan desa, ya. Karena kami paham infrastruktur daripada desa ini kan antara desa satu dengan desa yang lain ini berbeda. Kemudian dari itu sumber daya pun juga secara kemampuan juga antara desa satu dengan desa yang lain berbeda. Jadi kami memandang bahwa customer view atau desa view ini yang kami lakukan, ya, supaya memang program Desa Cantik ini pas ya pada saat desa tersebut ini membutuhkan terkait dengan pengelolaan statistik. Kalau memang belum memahami tata cara pengumpulan, kami lakukan pengumpulan, membantu untuk proses pengumpulan. Kalau sudah tataran pengumpulannya sudah dilakukan, kami juga, ini kami butuh analisis, ya kami lakukan juga membantu untuk bagaimana sih menganalisis data. Jadi program Desa Cantik ini kami juga berkeinginan ini berkesinambungan, ya. Jadi menjadi tugas rutin untuk bisa mendampingin desa dalam berbagai kegiatan statistik. Ya, kemudian juga mendorong, ya, ini komunitas, kalau ada komunitas statistik ini juga yang bisa mendorong bagaimana agar di desa tersebut itu betul-betul terwujud. Ini sangat memberikan manfaat juga buat kementerian atau lembaga termasuk kami BPS, ya, tatkala di desa tersebut ada komunitas dan masyarakat juga sadar, kami sudah tidak perlu lagi memberikan penjelasan yang panjang lebar tatkala kami melakukan survei maupun sensus ataupun pendataan-pendataan yang lain. Ini betapa pentingnya desa yang pemerintahan yang paling bawah ini juga perlu untuk bagaimana agar desa ini menjadi desa cantik. Kemudian program kami sebetulnya memang baru tahun 2021 ini kami melakukan gerakan untuk desa cantik. Jadi secara nasional baru 100 desa cantik, ya. Jadi ada 100 desa cantik dan itu pun juga tidak semua provinsi ada desa yang cantik, ya, di program 2021 karena hanya 100 desa. Kalau untuk Jawa Timur ini ada 6 desa cantik, ya. 6 desa cantik ini ada 2 desa di Bojonegoro, ya, di 2 Bojonegoro, yaitu Desa Prayungan, kemudian Desa Kauman. Kemudian ada juga di Banyuwangi, ya, Desa Taman Suruh, ya. Kemudian ada di Bondowoso, Desa Penambangan. Kemudian di Madiun ada Desa Ngale. Kemudian yang terakhir ini ada Desa Pesanggerahan di Kota Batu. Nah, dari 100 desa ini kami lakukan berbagai pembinaan, kemudian kami membentuk tim desa cantik di masing-masing kabupaten kota yang menjadi program daripada 100 desa cantik. Jadi kami lakukan pelatihan, selanjutnya tim yang ada di PPS Kabupaten Kota inilah yang berinteraksi dengan desa yang menjadi program 100 desa. Nah, syukur alhamdulillah, ya, pada 2021, nah di pusat ini melakukan suatu seleksi, ya, seberapa baguskah, seberapa baikkah pembinaan yang dilakukan terhadap 100 desa. Jadi dilakukan seleksi, ya, dengan berbagai macam kriteria-kriteria, termasuk juga melakukan field evaluasi. Jadi dikunjungin desa yang menjadikan target daripada desa cantik,
Syukur alhamdulillah dari situ BPS menetapkan ada 10 desa cantik yang terbaik secara nasional. Jadi secara nasional ada 10 desa cantik, dan dari 10 ini ada 2 desa yang terbaik dari Jawa Timur. Ya, jadi 2 dari 10 ya. Yang pertama adalah Desa Pesanggerahan, Kota Batu, yang nanti akan disampaikan langsung oleh Kepala BPS Kota Batu, Pak Parjan, untuk bagaimana sih selama 2021 itu melakukan pembinaan untuk statistik di Desa Pesanggerahan. Kemudian yang berikutnya ada Desa Taman Suruh ya di Banyuwangi. Jadi penghargaan ini juga disampaikan langsung ya oleh Kepala Bappenas ya bersama dengan Kepala BPS. Jadi kami mengundang ya tim yang ada di BPS kabupaten kota yang 10 terbaiknya, termasuk juga aparat desa yang kami undang. Jadi ini akan berkelanjutan ya, jadi pembinaan seperti ini. Dan kami di Jawa Timur di 2021 pun juga kami menargetkan tersendiri di luar 100 desa. Ini kami sudah melakukan pembinaan-pembinaan di seluruh kabupaten kota dengan 70 desa cantik. Yang ini harapannya juga ke depan di tahun ini juga dilakukan eskalasi ya untuk pembinaan desa cantik secara keseluruhan ya. Ini mungkin yang pengantar dari desa cantik dari saya. Mungkin nanti selanjutnya akan lebih detail bagaimana di lapangan ya, terutama dalam membina desa cantik ya. Untuk malam hari ini akan disampaikan langsung ya bagaimana membina Desa Pesanggerahan ya langsung nanti oleh Kepala BPS Kota Batu. Demikian Bu Tuti untuk apa yang saya sampaikan ini lebih sifatnya global. Nanti secara detail nanti akan disampaikan oleh Kepala BPS Kota Batu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya nanti bisa kita diskusikan ya. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan manfaat buat kerabat TV Desa. Demikian yang saya sampaikan. Silakan. Terima kasih sekali Pak Dadang. Jadi begitu tadi ceritanya tentang bagaimana upaya dari BPS untuk membina desa-desa untuk menjadi desa cantik. Sayangnya kan sekarang masih 100 ya Pak Dadang. Saya melihat antusias ya desanya sendiri itu juga sangat antusias untuk bisa menjadi desa cantik, tetapi pemerintah kabupaten kota itu kan mestinya juga punya antusias untuk tidak hanya mendapatkan satu desa misalnya ya, seperti Kota Batu contohnya pasti inginnya itu semua desa itu menjadi desa cantik gitu. Iya betul. Di Banyuwangi saya kira juga begitu. Nah mungkin Pak Parjan ini bisa menjelaskan bagaimana sih cara pembinaan atau implementasi dari desa cantik di lapangan ya Pak Parjan. Walaupun mungkin baru satu, tetapi saya yakin ini nanti akan bisa diduplikasi ke desa-desa yang lain. Monggo Pak Parjan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dadang, Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Ibu Ismaini Jain selaku Ketua Pojok Statistik, Ibu Agnes Tuti Rumiati selaku moderator, serta para kerabat TV Desa dimanapun berada yang sedang mengikuti acara pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bapak kami, Bapak Dadang,
baik secara global maupun secara umum. Namun kami dari BPS Kota Batu ingin menyampaikan secara rinci di lapangan seperti apa gitu. Jadi pada tahun 2021 itu BPS merancang program pembinaan statistik sektoral di tingkat desa melalui program Desa Cinta Statistik. Dan tentunya BPS Kota Batu masuk di dalam 100 desa cantik yang dicanangkan oleh BPS RI. Di dalam perjalanannya tentu kita mengikuti pembinaan-pembinaan yang telah diikuti dari Pusdiklat, yaitu staf saya ada 2 orang yang telah dibina dan untuk mengimplementasikan bagaimana pembinaan di desa. Namun sebelum melakukan pembinaan secara rinci, paling tidak kami di tingkat kabupaten kota harus tahu kondisi desa itu sendiri secara umum seperti apa. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat kondisi desa secara umum, bahwa yang pertama, banyak data administratif yang tersedia, namun tidak terkelola dengan baik. Jadi di desa itu sebenarnya banyak data-data yang dikumpulkan dari Kementerian A, B, dan C, dan sebagainya, namun belum terkelola dengan baik. Nah, yang kedua, adanya ketersediaan anggaran yang dimiliki dan bisa dikelola oleh desa dalam hal peningkatan kapasitas aparatur desa maupun pembentukan pokja dan lain sebagainya. Yang ketiga, desa memiliki kewajiban pembuatan monografi dan profil desa, di mana kualitasnya itu masih sangat jauh dari harapan, artinya belum memenuhi standar-standar secara statistik. Yang keempat, desa masih menjadi objek khususnya dalam kegiatan pendataan yang dimandatkan oleh instansi-instansi di atasnya atau kementeriannya. Seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Dadang, bahwa data-data itu selalu baik dari Kementerian A, B, dan C melakukan pendataan, namun hasil dari pendataan itu kadang-kadang tidak meninggalkan jejak data di desa itu. Sehingga data-data itu tidak terkelola dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan program Desa Cantik inilah, maka kami mencoba untuk melakukan pembinaan, di mana dari 100 desa itu, desa Pesanggerahan masuk di dalam 100 desa cantik untuk dilakukan pembinaan statistik secara berkesinambungan dan menyeluruh. Tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan bahwa di Jawa Timur itu ada 6 desa. Salah satunya adalah Desa Pesanggerahan dari Kota Batu. Nah, pembinaan yang kami lakukan di Desa Pesanggerahan, yaitu yang pertama adalah 100 desa cantik untuk dilakukan ada 3 item, proses bisnis statistik, yang pertama, yang kedua adalah 1 data Indonesia, dan yang ketiga pembentukan unit statistik. Nah, di dalam proses bisnis statistik ini, kita melakukan inventarisir kebutuhan data, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penyajian data. Sedangkan di dalam 1 data Indonesia, kita penerapan prinsip-prinsip 1 data Indonesia dalam kegiatan statistik di desa itu. Sedangkan yang ketiga adalah pembentukan unit statistik, yaitu unit khusus yang mengelola semua data di desa, sehingga lebih mudah diakses ketika diperlukan. Nah, itu. Nah, pembinaan pada proses bisnis yang pertama mencakup yang pertama perencanaan. Kita melakukan identifikasi kebutuhan data di desa. Kira kita melakukan rapat-rapat
dengan desa, kira-kira yang dibutuhkan desa itu apa? Karena kita di dalam pembinaan Desa Cinta Statistik ini tidak membuat program baru yang membebani aparatur di desa itu, namun kami ingin membantu kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh desa itu. Nah, itu. Nah, yang kedua melakukan pengumpulan data. Di sini pada saat kita melakukan koordinasi dengan desa itu, ternyata sudah berada di pertengahan jalan. Artinya sudah di bulan Maret atau April, sehingga kegiatan itu sudah berjalan. Nah, di sini ada pendataan SDGs desa. Sedangkan di dalam pendataan SDGs desa itu tidak dibekali dengan, kalau di BPS itu ada pelatihannya dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini dalam pendataan SDGs desa ini kami masuk untuk melakukan bimbingan teknis di dalam pendataan SDGs desa. Juga di desa ini juga melakukan survei capaian vaksin. Karena waktu itu desa membutuhkan data berapa jumlah warganya yang sudah divaksin, berapa yang belum, sehingga bisa diketahui secara detail dari waktu ke waktu. Nah, yang ketiga adalah pengolahan data. Pengolahan data ini, data yang diolah adalah data dari pengumpulan data dari Dasawisma. Karena Dasawisma itu setiap tahun mengumpulkan data yang cukup rinci. Mulai data keluarga, data kesehatan, data perumahan, dalam bentuk kertas yang masih belum ada tata cara pengolahan yang standar. Itu. Sedangkan yang keempat, diseminasi data. Ya, kita membuat tampilan data pada website itu yang lebih baik lagi, karena di Desa Pesanggerahan ini sudah memiliki website sendiri. Juga membantu di dalam penyusunan publikasi desa. Nah, di desa itu setelah kita lakukan identifikasi, itu ada publikasi monografi desa. Namun itu juga belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, setelah kita lakukan pembinaan, ternyata dari satu publikasi monografi desa itu bisa kita pilah-pilah. Bisa kita pilah-pilah menjadi publikasi profil desa. Nah, yang kita bantu ini adalah profil desa yang tahun 2020. Juga bisa dibuat dalam bentuk monografi desa. Yang berikutnya bisa menjadi publikasi desa dalam angka. Dan juga yang keempat adalah direktori desa. Nah, inilah yang kita lakukan pembinaan, sehingga yang data-data yang belum tersusun dengan rapi sesuai dengan kaidah-kaidah statistik, kami dari BPS membantu di dalam pembinaan yang tadinya hanya satu publikasi, sekarang bisa dipilah-pilah menjadi 4 publikasi. Nah, itu. Nah, kita lihat pada slide selanjutnya pada saat kita tahapan identifikasi. Nah, kita lakukan rapat-rapat seperti ini untuk melakukan identifikasi dengan perangkat desa. Nah, itu. Nah, setelah itu dilakukan pembinaan agar perangkat desa mampu mengidentifikasi data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan di desa itu sendiri. Nah, tadi yang ketiga adalah kita melakukan bimbingan, BIMTEK ya. Oh, yang kedua. Nah, bimbingan teknis ini kita lakukan, kita kumpulkan petugas-petugas. Nah, kita lakukan bimbingan bagaimana tata cara pendataan dengan baik, dan BPS membantu di dalam penyusunan pedoman pengisian pendataan SDGs desa itu, seperti yang
terlihat dalam slide ini. Nah, karena apa? Di dalam pendataan SDGs desa itu tidak ada buku pedomannya sama sekali. Petugas hanya dibekali tata cara memasukkan data ke Android. Nah, disitulah BPS berperan untuk membantu penyusunan pedoman SDGs desa yang ada 3 pedoman ya. Pedoman yang pertama itu pedoman pengisian pendataan SDGs desa, itu adalah untuk pendataan kuesioner rumah tangga dan individu. Sedangkan satunya lagi pedoman pengisian pendataan SDGs desa untuk kuesioner rukun tetangga. Sedangkan yang ketiga adalah pedoman untuk suplemen pendataan, yang di situ adalah mencakup kegiatan mengenai manajemen dokumen, manajemen di lapangan, dan lain-lain, alur dokumen, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita lakukan di dalam membantu di dalam pendataan SDGs desa. Nah, selanjutnya kita masuk untuk pengolahan datanya. Nah, pengolahan data kita membantu pembinaan di dalam pengolahan data dari data Dasawisma. Bagaimana manajemen dokumen di dalam pengolahan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita membantu di dalam membuatkan pengolahan secara sederhana dengan menggunakan Google Form. Nah, itu. Sehingga data itu bisa diolah dengan cepat, yang tadinya hanya terkumpul dalam bentuk kertas, bisa dikelola dan bisa disajikan di dalam pengolahan menggunakan Google Form ini. Nah, berikutnya yang keempat adalah diseminasi data. Nah, di dalam diseminasi data ini, kita membantu di dalam desa itu, di dalam pembinaannya adalah yang terjadi, yang tadinya itu kita membuat dalam bentuk publikasi. Nah, ini ada publikasi pesanggerahan dalam angka, ada publikasi profil desa, ada juga di sini yang dalam bentuk infografis, yaitu tingkat capaian vaksinasi. Juga tampilan website yang lebih inovatif dan lebih informatif. Nah, itulah penerapan yang keempat. Nah, tahapan proses bisnis yang kedua tadi, yang satu adalah yang membantu desa tadi, yaitu proses bisnis statistik. Yang kedua adalah dalam rangka Satu Data Indonesia. Desa Cantik berkontribusi positif dalam mewujudkan Satu Data Indonesia. Desa Pesanggerahan sudah menginisiasi pengajuan rekomendasi statistik yang ada di Kota Batu. Nah, penerapan SDI ini melalui pendampingan, yaitu yang kita dampingi adalah di dalam pembuatan formulir pemberitahuan dan pengajuan rekomendasi untuk kegiatan statistik di desa. Jadi yang untuk pendataan vaksin tadi sudah mendapatkan rekomendasi, yang dilakukan rekomendasinya juga sesuai aturan yang ada ke Kominfo dulu, setelah ke Kominfo, dari Kominfo baru dilanjutkan ke BPS. Nah, yang di sini ada dalam bentuk rekomendasi yang masuk itu ada pelangko FS3, FKP, dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah pembentukan unit statistik dan komunitas statistik. Nah, untuk unit statistik ini, kalau di desa itu mereka membuat SK Pokja Desa Statistik. Istilahnya kalau di BPS itu adalah IPDS-nya desa. Namun mereka membuat
Dengan SK itu SK Pokja Desa Cantik. Nah, sedangkan komunitas statistiknya yang di level desa itu sudah ada anggotanya adalah yang dari Dasawisma tadi. Tapi kalau yang Pokja Statistik itu anggotanya adalah dari Kades dan perangkatnya, itu yang Pokja Statistik. Namun kalau untuk komunitas statistiknya sudah terbentuk, anggotanya adalah dari anggota Dasawisma. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama tahun 2021. Nah, selanjutnya pada akhir tahun itu seperti yang disampaikan Pak Dadang tadi, dari 100 desa itu dilakukan penilaian dan pada akhirnya diambil 15 desa cantik untuk dilakukan visitasi. Nah, visitasi dan ground check ya seperti dalam gambar ini adalah tim visitasi dari BPS Pusat yang melakukan visitasi dan ground check di BPS Kota Batu dan di Desa Pesanggerahan. Nah, dari 15 desa itu selanjutnya dipilih untuk 10 besar yang masuk. Dan kebetulan Desa Pesanggerahan masuk 10 besar dan mendapatkan award seperti yang kita lihat di dalam slide ini. Ini adalah pembina statistik dari desa kami dan kepala desa menerima award yang diberikan oleh Kepala Bappenas bersama Kepala BPS RI. Nah, selanjutnya juga yang terakhir, pada saat yang pertama kita menerima SK penetapan 100 desa cantik, kami juga berkoordinasi dengan Ibu Wali Kota. Kita juga menyampaikan SK-nya ke Ibu Wali Kota. Ibu Wali Kota welcome, mendukung, dan menerima dengan baik. Dan di akhir Desember kemarin kita menerima award. Kami juga dengan tim dari desa, juga dari BPS, menghadap ke Ibu Wali Kota menyampaikan bahwa Desa Pesanggerahan menerima award dari 10 desa itu. Kita laporkan, bahkan Ibu Wali Kota maunya harus semuanya, tetapi ya tenaga kita juga terbatas sehingga belum bisa memenuhi semua desa dalam 1 tahun, tetapi kami tetap bertahap untuk selanjutnya membina desa yang ada di Kota Batu. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kira-kira ke depan apa yang harus kami lakukan? Nah, inilah yang akan kami lakukan di tahun 2022. Kegiatan Desa Cinta Statistik tidak hanya dilakukan pada tahun 2021 saja, tetapi merupakan kegiatan yang akan berkelanjutan. BPS Kota Batu menambah jumlah desa yang dibina di tahun 2022. Yang kita usulkan lagi adalah 2 desa, yaitu Giripurno dan Desa Torongrejo. Dan selanjutnya program Desa Cantik tahun 2022 tidak sama lagi seperti sebelumnya. Tidak hanya sekedar pendampingan pada penyusunan profil dan monografi desa saja. Kita tetap fokus pada program peningkatan literasi statistik bagi perangkat desa, agar para perangkat desa mampu membuat kebijakan berdasarkan data yang dihasilkan. Dan selanjutnya, pembinaan yang kita lakukan juga bagaimana kegiatan ini bisa membantu desa dalam melaksanakan apa yang menjadi kewenangan desa itu. Yang kedua, desa memiliki database penduduk beserta variabel-variabelnya, sehingga apabila dibutuhkan oleh instansi di atasnya maupun kementerian, tidak harus Kementerian A melakukan pendataan ulang, Kementerian B melakukan pendataan ulang, namun dari data yang dihasilkan ini sudah bisa memotret kondisi desa yang ada pada saat itu. Sedangkan yang ketiga, program Desa Cantik tahun ini bersifat tematik. Fokus pada tema tertentu sesuai dengan kebutuhan desa.
Yang keempat, ditargetkan program tahun ini menghasilkan data yang kemudian dijadikan sebagai dasar penentuan kebijakan desa di tahun yang sama maupun tahun-tahun yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kira-kira nanti ke depan seperti apa yang harus kita lakukan. Monggo kita kembalikan ke moderator. Terima kasih sekali Pak Parjan, luar biasa. Kelihatannya memang pekerjaan statistik ini pekerjaan yang rumit, tapi menarik ya. Rumitnya itu kan karena memang data itu bisa saja bersumber dari berbagai sumber. Dan kemudian mengintegrasikan itu tentu bukan pekerjaan mudah. Lalu ternyata tadi Pak Parjan memulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dulu. Artinya saya membayangkan bahwa kebutuhan statistik dari masing-masing kabupaten, masing-masing desa, barangkali bisa jadi tidak seragam gitu ya. Artinya nanti BPS itu dalam melayani desa itu bisa jadi tidak, ya ada yang standar, tapi ada yang beyond standar gitu ya. Karena sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi ini luar biasa sekali Pak Parjan, apa yang sudah dilakukan di Kota Batu ya, terutama di desa Pasanggerahan ini. Ini adalah case yang sangat bagus dan akhirnya bisa mendapatkan 10 besar itu luar biasa. 10 besar di antara 100 ya Pak ya. Nah, ya siap. Ini ternyata apa itu namanya yang tertarik atau yang kepo ya Pak ya, bahasa gaulnya tentang desa cantik ini banyak Pak. Saya bacakan sedikit saja. Ada yang kalau dari Jawa Timur hampir semua kabupaten kota itu pengen ikut ini Pak. Ikut ada perwakilannya gitu ya. Tapi ada juga yang dari Bandung. Ada juga yang dari Sumatera juga ada Pak yang datang. Kemudian dari Gorontalo. Kemudian dari Sulawesi juga ada. Ini Sumatera Selatan. Kemudian dari Sulawesi juga ada. Kemudian dari ya Pasuruan Jawa Timur ya, Sulawesi Tenggara juga ada. Jadi ini luar biasa Pak, yang mengikuti acara ini luar biasa dari seluruh Indonesia ini kelihatannya. Dan yang terhubung dengan kita ini sekarang ada 100 lebih ya yang langsung mengikuti langsung. Nah, saya kira ini luar biasa sekali. Mungkin Pak Dadang ingin menyampaikan tambahan sedikit. Ini Pak, informasi tentang Desa Cantik ini, monggo dipersilakan sebelum nanti akhirnya Bu Is akan menyampaikan sesuatu terkait dengan Desa Cantik. Silakan Pak Dadang. Belum di-unmute. Ya, jadi makasih tadi udah sangat gamblang ya untuk bagaimana Desa Cantik di 2021 ini walaupun memang baru 100 desa tetapi antusias dari pimpinan daerah juga cukup banyak gitu ya. Ya seperti tatkala tahun 2021 di akhir Desember Bupati Lamongan juga menginginkan dan seluruh kecamatan, yaitu 27 kecamatan, ya, ini menginginkan semuanya harus masuk sebagai desa cantik. Jadi kalau tambah kelurahan itu kemarin di launching sekitar 31 desa cantik yang ada di Lamongan. Artinya walaupun di 2001 kami menetapkan 100 desa, tetapi ini juga memberikan pengaruh juga ke daerah-daerah lain, termasuk di Madiun ya di awal tahun ya, khususnya ini untuk di Kota Madiun pun juga dari 3 kecamatan, masing-masing kecamatan ini ada 3, jadi ada 9 kelurahan cantik, jadi ada desa cantik. Kalau yang di daerah kota namanya kelurahan cantik ya. Nah,
Kemudian di samping Desa Cantik ya, kami juga melakukan integrasi ya dengan adanya pojok statistik ya. Waktu di awal juga disampaikan bahwa terkait dengan pojok statistik ini adalah merupakan layanan kolaboratif ya antara Badan Pusat Statistik dan perguruan tinggi ya, dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka peningkatan literasi ya. Literasinya literasi statistik di lingkungan perguruan tinggi ya, sebagai bagian dalam penguatan sistem statistik nasional. Jadi ini ada juga namanya program pojok statistik. Nah ini memang di awal ini merupakan juga kerjasama BPS dengan Forum Perguruan Tinggi Statistika. Jadi di Jawa Timur baru ada pojok statistik yang ada di ITS. Ya, jadi ITS ini satu-satunya di Jawa Timur untuk saat ini yang ada pojok statistiknya. Ya, kalau untuk secara nasional diresmikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik, Bapak Dr. Margoyono, ya, ini yang ketujuh ya. Dan tata kelolanya memang tim bersama ya antara BPS dengan ITS dalam mengelola pojok statistik. Jadi berbagai program-program ya, bukan hanya sekedar literasi saja, kami juga dengan pojok statistik melakukan konsultasi statistik, kemudian promosi terkait dengan statistik, termasuk juga edukasi statistik ya. Jadi ini juga kami lakukan bukan hanya melayani data-data saja, tetapi juga berbagai macam kegiatan yang dilakukan. Termasuk juga kami mendukung Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, MBKM ya, termasuk juga pengajaran, termasuk juga penelitian bersama, dan dengan adanya pojok statistik ini juga berkembang lagi, yaitu dengan pojok statistik ini mendukung Desa Cantik ya, sehingga Desa Cantik dengan pojok statistik kita integrasikan, kita kawinkan ya, supaya apa? Ini Desa Cantik yang kalau di Jawa Timur ini 7.000-an untuk desa ya. Nah ini supaya bisa menular untuk bagaimana agar pembinaan desa yang ada di tingkat-tingkat desa yang ada di seluruh Jawa Timur ini bisa dilakukan ya. Karena kalau mau mengakselerasi atau mau mempercepat ya, ini juga bukan dari BPS saja, tetapi dengan adanya kolaborasi pojok statistik ini, saya rasa juga bukan hanya literasi saja, tetapi sebetulnya ini juga bisa mendorong bagaimana agar eskalasi daripada Desa Cantik ini bisa dilakukan di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Mungkin untuk yang lebih detail nanti bisa disampaikan Bu Isma ini, tapi yang paling penting bahwa ini pojok statistik ya, walaupun kehadirannya ada di perguruan tinggi, tetapi ini juga mampu dan bisa untuk mendukung ya program Desa Cantik. Dan ini juga di bulan lalu tim pojok statistik ITS ini juga diskusi ya, belajar bagaimana sih pembinaan yang sudah dilakukan di Desa Pesanggerahan ya, dengan bagaimana dari awal sampai dengan terbentuknya data-data yang ada di Desa Pesanggerahan. Ya tentunya dengan adanya seperti itu berbagai macam program-program ini sudah bisa dilakukan, dan eskalasi ini bisa cepat dilakukan dengan dukungan dari pojok statistik. Mungkin itu Bu Tuti sekedar gambaran berkaitan dengan pojok statistik, nanti terkait dengan program-program
yang mau dilakukan untuk bagaimana mendukung Desa Cantik ya, dan kita harus mengkawinkan ya antara Desa Cantik dengan pojok statistik. Ya mudah-mudahan literasi statistik ini bisa lebih luas lagi ya, dan yang paling penting adalah bagaimana penentu kebijakan itu bisa evidence based policy ya. Jadi polisi kebijakan itu berdasarkan data yang ada. Demikian Bu. Ya. Terima kasih sekali Pak Dadang. Jadi semakin melengkapi dan Pak Dadang sudah menyinggung tentang keberadaan pojok statistik ya. Jadi sudah dilahirkan, lalu setelah lahir ya suruh kerja gitu ya Pak ya. Yeah. Kasarannya kan gitu. Setelah lahir jangan enak-enakan, langsung kerja gitu. Nah, nyambut gawe ya. Nyambut gawe gitu. Nah, jadi memang kami senang sih Pak dengan adanya ide membuat pojok statistik di perguruan tinggi, kami tentu sangat menyambut baik. Ini kebetulan saya menyapa juga ada Bu Kartika loh Pak Dadang. Oh gitu. Kepala Departemen Statistik yang melahirkan pojok statistik ini juga gitu ya, yang punya gitu. Tapi rupanya beliau ini hadir di YouTube. Nanti ada pertanyaan dari Bu Kartika, tapi saya ingin mengundang Bu Ismaini dulu untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dadang dan Pak Parjan. Jadi Bu Is, mungkin perlu dijelaskan pojok statistik itu apa, tetapi saya tuh khawatir Bu Is, orang melihat judulnya kan pojok ya. Iya. Adanya di tempatnya pojok. juga di pojok. Kebetulan tempatnya juga di pojok. Di pojok. Tapi jangan dibayangkan lalu setelah itu pojok itu sepi, serem gitu ya. Apalagi mojok ya Bu. Apalagi mojok. Kemudian nggak ada aktivitasnya gitu. Nah, kita kan enggak ya, jadi kita enggak seperti itu. Lalu tantangan dari Pak Dadang dan Pak Parjan ini luar biasa besar Bu Is. Nah, tentu kita Bu Is pasti punya semangat sangat besar untuk bisa menyambut tantangan dari Pak Parjan dan Pak Dadang dan Pak Parjan. Apalagi kan kalau kita tuh kekuatannya kan di mahasiswa ya Pak ya. Jadi mengerahkan mahasiswa, mengerahkan dosen-dosen, terutama dosen muda untuk bisa membantu literasi statistik di mana-mana itu kami pasti akan bersemangat. Silakan Bu Is. Ya. Baik, terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerabat TV Desa. Semoga sehat selalu semuanya. Pak Dadang juga sehat, Pak Parjan juga sehat. Kita beberapa minggu yang lalu ketemu ya Pak. Alhamdulillah sekarang ketemu walaupun melalui Zoom meeting, melalui Zoom meeting. Jadi tadi saya juga menyambut sangat luar biasa dari apa yang disampaikan Pak Parjan maupun dari Pak Dadang tadi, inisiatif tentang Desa Cantik yang seperti semula juga Bu Tuti itu menyampaikan itu, Desa Cantik itu ternyata yang lahirnya itu memang tahun 2021 itu ya. Kemudian mulai membaca apa itu Desa Cantik gitu ya. Kami saja pada saat itu tidak terlalu tahu informasinya ini. Jadi dengan adanya TV Desa ini, selain nanti kerabat TV Desa tahu tentang Desa Cantik, ternyata juga nanti harus tahu tentang pojok statistik gitu ya. Jadi pojok statistik tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Dadang, terutama di sini dikatakan bahwasannya ini adalah salah satu bentuk wujud kolaborasi gitu ya antara Badan Pusat Statistik dengan perguruan tinggi gitu. Dan alhamdulillah ini kan ITS atas inisiatif dari Bu Kadepnya, Ibu Dr. Kartika yang memang kemudian mendorong supaya kita ini ada pojok statistik dalam rangka mendekatkan stakeholdernya kepada apa-apa saja yang produk-produk dari statistik yang terutama yang dihasilkan oleh BPS gitu ya, kepada di lingkungan perguruan tinggi maupun juga kepada, kalau lingkungan perguruan tinggi itu kan pasti mahasiswa dan dosen gitu ya, tidak lepas daripada apa yang ada, dosen-dosen itu banyak sekali yang membutuhkan data-data BPS. Gitu. Seringkali bahkan kesulitan. Seringkali bahkan pingin data-data yang mungkin data-data yang tidak dipublish, seperti apa mendapatkannya. Padahal BPS sendiri sebetulnya di dalam layanan memberikan kepada stakeholder itu sudah sangat luar biasa. Gitu ya. Tetapi sekarang berusaha lebih mendekatkan kembali dengan membuat pojok statistik tadi. Jadi pojok statistik itu adalah wujud kolaborasi
yang untuk dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat, terutama dalam melayani produk-produk dari BPS. Oleh karena itu nanti dari kerabat TV Desa, terutama yang ini khususnya yang ada di perguruan tinggi, baik di ITS maupun di luar ITS, sebetulnya di pojok statistik ini sebetulnya kita bisa melayani apa-apa saja yang diinginkan, dan itu sampai dengan konsultasi. Jadi konsultasi demikian Bu Tuti kalau konsultasi. Memang kondisi yang setelah diresmikan tanggal 22 Desember 2021 itu hafal, kenapa? Karena itu Hari Ibu ya Bu. Jadi pada saat peresmian oleh Kepala Badan Pusat Statistik Pusat itu memang pada saat itu juga didampingi oleh Pak Dadang, itu pas Hari Ibu, jadi 22 Desember 2021. Jadi itu di lantai 2 di Departemen Statistika, tepatnya di Gedung H, itu ada nanti tulisannya pojok statistik gitu ya. Nah, kalau tadi disampaikan pojok statistik itu pertama di Jawa Timur, yang ada pojok statistik ITS, dan ketujuh di Indonesia. Jadi ini kami juga terima kasih kepada BPS, Pak Dadang sebagai ini ya yang berada di Jawa Timur itu sangat memfasilitasi kami. Bahkan apa yang tadi disampaikan terkait dengan yang namanya desa cantik ini nanti harus, kalau tadi istilahnya mengawinkan ya, kalau bahasa mengawinkan itu berarti sudah harus ngeblend banget ya. Ini kita berusaha kolaborasi gitu ya. Jadi intinya sekali lagi untuk yang pojok statistik itu diharapkan bisa memberikan literasi dan pemanfaatan statistik terutama di lingkungan perguruan tinggi, baik di ITS maupun di luar ITS, baik itu di Surabaya maupun di luar Surabaya, dan yang biar bagaimanapun tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan-kebutuhan statistik itu yang semakin tinggi, terutama di kebutuhan dunia pendidikan ya akan statistik itu. Oleh karena itu, dengan adanya pojok statistik itu, kalau nanti untuk mendapatkan data-data yang ada di PPS dan lebih mengenai proses pengambilan data di PPS, itu sebetulnya akan lebih mudah dan lebih lebih dekat gitu ya, dekat dengan data-data yang diinginkan. Karena di perguruan tinggi ini kerabat TV Desa dan Bapak dan Ibu semuanya itu kan yang membutuhkan tidak hanya dosen, mahasiswa. Mahasiswanya itu kan jumlahnya selalu berganti terus. Dan itu kalau misalnya di Departemen Statistika sendiri, itu hampir setiap periode tugas akhir di setiap semester itu hampir 50% itu pasti menggunakan data-data BPS gitu ya. Bisa dari sebagian penelitian dosen atau kadang-kadang juga dari inisiatif mahasiswanya sendiri. Oleh karena itu nanti dalam rangka khususnya kolaborasi di pojok statistik ini akan sangat memudahkan kita nanti supaya mahasiswa, dosen dan lain sebagainya itu dekat ya, dengan kondisi ataupun hal-hal yang diinginkan tadi. Tetapi ini sebetulnya juga ini, Bu Tuti, tidak hanya pada dosen, tapi juga kepada peneliti, kepada stakeholder, kepada dunia usaha, dunia industri, masyarakat secara umum ini yang membutuhkan data di PPS itu sebetulnya bisa dilayani di pojok statistik. Setidak-tidaknya dalam tanda kutip nanti adalah konsultasinya. Di konsultasinya ini nanti kita misalnya membutuhkan data apa dan lain sebagainya yang bersumber dari apa, ini menurut saya ini nanti akan sangat memudahkan. Namun kerabat TV Desa ini ceritanya ini kan kalau misalnya untuk pojok statistik tadi yang dikatakan Bu Tuti, ayo harus kerja dan jangan, kalau ada istilahnya kemarin, jangan mati suri, hidup aja belum sudah mau mati suri dan lain sebagainya itu karena sangat masih terkendala dengan adanya kondisi pandemi ini. Saya yakin begitu nanti ini kondisinya membaik gitu ya, ini akan sangat bagus itu karena ruangannya itu sudah tersedia dan sangat bagus ini hasil dari BPS yang sudah dibangunkan suatu pojok dan memang kebetulan ada di pojok gitu ya. Tadi juga disampaikan Bu Tuti bahwasanya pojok statistik ITS itu merupakan salah satu wujud bentuknya implementasi MOU tripartit gitu ya Bu, antara BPS Republik Indonesia dengan Forum Pendidikan Tinggi Statistika Forstat, bahkan dengan yang namanya Ikatan Statistik Indonesia atau ISI gitu ya. Jadi ini ujung-ujungnya sebetulnya ingin memperbanyak agen-agen statistik gitu, terutama di dunia perguruan tinggi gitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan literasi statistiknya dalam rangka kegiatan pembinaan kegiatan statistik gitu. Jadi mestinya sinergi BPS dengan perguruan tinggi itu
dalam menyediakan layanan statistik di perguruan tinggi akan sangat didukung, gitu, akan sangat banyak yang mencari dan membutuhkan. Apalagi dengan sekarang yang tadi disampaikan Pak Dadang itu adalah di kegiatan MBKM ini, pasti program ini akan sangat bagus sekali, gitu. Nah, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan Ibu Tuti tentang desa cantik, gitu ya. Kami di Pojok Statistik karena memang pengurusnya itu adalah dosen, gitu ya. Dosen itu setidak-tidaknya selalu memegang yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi, di mana di dalam Tridharma Perguruan Tinggi itu ada pengajaran, kemudian ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat. Sehingga tadi kalau misalnya 7.000 disampaikan Pak Dadang bahwasanya akan sangat dibantu apabila pergerakan untuk mencantikkan desa-desa ini semakin banyak yang bergerak, gitu ya. Demikian juga tadi Pak Dadang yang disampaikan juga oleh Pak Parjan. Pak Parjan mengatakan untuk mendesa cantikan di desa-desa yang Kota Batu saja itu harus bertahap. Ya, tadi di programnya itu disampaikan bahwasanya tahun 2022 ini kemudian akan menambah lagi dengan berbagai permasalahan. Dan masalah-masalah itu ternyata tidak mudah karena spesifikasi desa itu punya problem masing-masing, gitu ya. Dan memang kebetulan dari 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, waktu kita pergi ke Desa Pesanggerahan, itu memang apa yang disampaikan Pak Parjan tadi sangat terbaca dan bahkan disampaikan oleh perangkat desa di sana. Jadi banyak data, tapi tidak dikelola. Kemudian analisis data itu masih merupakan titik lemah dari perangkat desa tersebut. Dan desa sementara ini masih menjadi objek, disuruh mengumpulkan, tapi tidak punya data-data yang tersisa di sana. Semuanya diambil atau dicabut, gitu ya. Sehingga mereka itu menjadi sesuatu yang apa ini datanya kemarin dan lain sebagainya. Nah, disinilah Pak Dadang, Pak Parjan, mungkin dari Pojok Statistik yang nanti akan ada dosen, mahasiswa yang kami akan siap membantu. Membantu ini bisa mulai dari kalau pengajaran mungkin ini sifatnya lebih spesifik ya karena ada persyaratan khusus, tapi kalau penelitian dan pengabdian itu akan sangat terbuka lebar. Nah, sehingga karena kewajiban seorang dosen itu harus melakukan penelitian dan pengabdian, kalau mengajar itu pasti, dan kalau penelitian, maka apabila nanti kita cari tema-tema yang sebetulnya harus seperti apa yang harus dicari solusinya, bagaimana jalan keluarnya, barangkali ini adalah celah yang sangat terbuka. Mari kemudian kita saling berkolaborasi di sini, dalam tanda kutip nanti mengkawinkan tadi. Terutama di pengabdian masyarakat, kami di perguruan tinggi sangat mempunyai banyak kemampuan sumber daya manusia yang mungkin kalau di Departemen Statistikanya sendiri tentu saja dalam ruang lingkup keilmuan dari statistikanya itu sendiri. Kami siap untuk membantu bagaimana untuk membantu mengatasi bagaimana pengelolaan data dan seterusnya, berkolaborasi dengan beberapa BPS di kota dan kabupaten dimanapun, dan ini kami akan siap melakukan seperti itu. Karena nanti dari sisi pendanaan barangkali hal-hal seperti ini itu bisa dikolaborasi juga karena ada tingkat nasional, kemudian ada tingkat institut, ada kemudian tingkat dari departemen yang mungkin nanti merupakan kewajiban-kewajiban dari dosen yang harus dilakukan. Dan nantinya diharapkan apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi permasalahan dari BPS, dari Pak Dadang maupun dari Pak Parjan tadi itu kita akan sangat mengisi dan kami akan siap untuk melengkapi. Dari sisi mahasiswa, Pak Dadang dan Pak Parjan, dari mahasiswa ini misalnya untuk program-program yang diikuti sekarang sangat variatif, sangat inovatif. Jadi mereka juga sering mengikuti suatu kegiatan yang sifatnya pengabdian masyarakat, kemudian bagaimana penerapan IPTEX, bagaimana kemudian melakukan hal-hal dalam tanda kutip melakukan suatu produk-produk yang mungkin dibutuhkan oleh desa-desa, misalnya katakanlah untuk membuat suatu website yang lebih interaktif, lebih menarik, lebih impression, dan seterusnya, ini kami sangat siap. Kemudian dari magang, kalau misalnya dibutuhkan lebih lama, lebih intens dan seterusnya, maka ada program magang. Jadi nanti siap Pak Dadang kalau misalnya kami kemudian membuat
peta tematik gitu ya, mana-mana saja yang harus dibantu, kemudian mahasiswa kita akan distribusikan. Dan itu tentu saja nanti akan ada kerjasama dengan departemen. Dan ini salah satu yang lain adalah tentang KKN. KKN itu juga merupakan suatu program yang di ITS biasanya kami memberi nama KKN tematik, sehingga dari KKN tematik ini nanti kalau lebih spesifik ke desa cantik, ke kelurahan cantik, itu pasti akan sangat bisa dilakukan dan sangat bisa dikolaborasikan. Dan ini harapannya satu tadi untuk yang pojok statistiknya dari stakeholder, dari masyarakat luas di Surabaya maupun di luar Surabaya, silahkan mengunjungi pojok statistik, terutama kalau yang di Jawa Timur itu adalah pojok statistik yang di ITS, dan untuk yang kegiatan yang kolaborasi dengan Desa Cantik, dan sangat terbuka peluang lebar karena itu sudah sangat klop dengan kegiatan-kegiatan program di pojok statistik. Dan kebetulan Pak Dadang kami laporkan juga sekaligus bahwasannya program untuk Desa Cantik ini sudah kami masukkan dalam draft program kerja. Dalam waktu dekat kami akan membuat semacam finishing dari program-program ini sehingga nanti keluarlah timetable-nya, kemudian keluarlah kapan dan siapa yang akan dilibatkan. Nanti kami juga akan membutuhkan diskusi dengan Pak Dadang, maupun nanti dengan kalau di Batu kami membutuhkan diskusi dengan Pak Parjan. Dan kami siap untuk melakukan diskusi di tempat-tempat lain dengan harapan semakin banyak nanti untuk masyarakat, terutama kalau dengan desa, di mana desa ini nanti adalah menjadi ujung tombak dari data-data yang ada di Indonesia ini, maka kami siap untuk melakukan kolaborasi. Demikian Bu Tuti yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini nanti bisa diwujudkan dengan lebih cepat dan lebih tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Is. Jadi Bu Is ini adalah koordinator pojok statistik. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya bahwa pojok statistik itu yang dilayani bukan hanya mahasiswa statistik, bukan hanya mahasiswa ITS, tapi luas gitu ya, bukan hanya mahasiswa dan dosen, tetapi juga kepada dunia usaha dan juga kepada pemerintah secara umum gitu ya, yang membutuhkan layanan statistik itu. Kasarannya kan begitu ya Bu Is. Betul. Ya, lalu untuk program yang sekarang ini lagi itu adalah Desa Cantik. Berarti kan pojok statistik siap Pak Dadang kerja untuk Desa Cantik gitu, Pak Parjan. Jadi kalau mau kami siap membantu. Melengkapi, mengisi ya, melengkapi. Karena yang dilakukan Pak Parjan ini udah luar biasa, Bu. Iya. Saya tadi mendengarnya merinding itu. Wah, luar biasa sekali ini yang dilakukan BPS Kota Batu ini. Jadi baru 1 tahun itu. Baru 1 tahun dan baru 1 tahun. Jadi mungkin kita duplikasi ya. Jadi artinya biar mahasiswa, dosen itu belajar dari BPS bagaimana menjalankan pojok statistik, lalu nanti kami bisa menularkannya kepada yang lain karena kan memanfaatkan masukan sudah ATM gitu ya, kemarin, Bu. Sudah ATM kemarin Bu, sudah dari Batu kemarin. Amati, tiru dan modifikasi gitu ya. Oh, kirain ATM terus keluar duit. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bu Kartika. Pak Dadang dan Pak Parjan. Jadi pertama yang disampaikan Bu Kartika, karena Bu Kartika ini di YouTube Pak. Iya. Tulis akhirnya. Nggak bisa masuk. Itu apresiasi kepada BPS ya, dan juga terutama BPS Batu yang telah membimbing desa agar lebih sadar akan data. Dan yang paling sulit itu adalah dalam hal pengumpulan data itu adalah updating. Nah, pertanyaan dari Bu Kartika ini begini Pak. Bagaimana upaya BPS dalam membina desa agar selalu update data? Ya ini memang bagian yang susah ya. Jadi kalau saya ini contohnya saya sendiri Pak, saya cek misalnya, kok ternyata yang paling gampang tuh ngecek gelar. Kok ternyata gelarnya yang masih yang dulu, ini berarti nggak update gitu ya. Apa saya yang nggak lapor atau bagaimana nih ya? Nah ini contoh aja. Silakan Pak Dadang dan Pak Parjan. Ya, makasih. Jadi itulah tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa program Desa Cantik itu ada 2 hal yang sudut pandangnya ya. Dari desa view-nya itu kebutuhan desanya apa ya terkait dengan
pengelolaan statistik. Yang berikutnya adalah kesinambungan. Nah, tatkala literasinya ini sudah terbangun, apalagi di masyarakat sudah ada komunitas statistik, ya ini harapannya memang kesinambungan inilah yang dijaga. Dan memang betul bahwa melanjutkan atau kesinambungan itu juga bagian daripada perhatian dari kami, ya. Makanya di awal sudah saya sampaikan bahwa kesinambungan ini kan juga bagian daripada perhatian kami, ya, untuk bagaimana sih supaya tidak putus gitu, ya. Nah, kesinambungan itu kan bagaimana kita secara rutin untuk bisa mendampingi desa dalam berbagai kegiatan statistik, ya, karena kalau sudah ada komunitas, saya ini juga penting, ya, kalau kita ini kan sebetulnya bagian dari wujud bagaimana agar pentahelix ini bisa diwujudkan, ya. Dari pentahelix ini kan kita juga harus bisa melibatkan masyarakat, ya, apalagi tadi juga Bu Isma ini juga menyampaikan dunia usaha gitu. Ini bukan hanya pemerintah saja, ya, tapi akademisi. Jadi bagaimana mewujudkan ini kolaborasi yang bagus ini, ya, sehingga keberlanjutan desa cantik ini juga bisa diwujudkan tatkala kita melakukan satu pembinaan. Mungkin untuk yang khusus untuk yang Desa Pesanggerahan sebagai salah satu pilot, ya, untuk dilakukan desa cantik, mungkin ditambahin oleh Pak Parjan. Monggo Pak Parjan. Ya, silakan Pak Parjan. Makasih Ibu, ya. Kalau tadi Bu Kartika menyampaikan bahwa untuk pengumpulan data itu updatingnya yang paling sulit gitu, ya. Nah, kalau untuk di Desa Pesanggerahan sendiri, bahwa di Desa Pesanggerahan itu sudah terbentuk komunitas statistik. Sebelumnya itu sudah ada kumpulan itu, namun belum terkelola dengan baik, yaitu yang Dasawisma ini. Sedangkan Dasawisma ini sudah rutin melakukan pendataan itu setiap 1 tahun sekali. Jadi untuk updating ini untuk Desa Pesanggerahan, saya pikir itu sudah bisa berjalan dengan baik lah itu. Untuk tahun 2002 nanti juga akan dilakukan updating Dasawisma ini malah per semester. Kalau sebelumnya itu 1 tahun sekali. Nah, untuk mulai tahun 2022 ini akan dilakukan per semester, berarti 1 tahun 2 kali. Nah, itulah dari hasil koordinasi kami dengan para perangkat desa dan para anggota dari Dasawisma ini, yang sebelumnya memang sudah melakukan pendataan, namun pendataannya seperti tadi itu saya sampaikan masih menggunakan paper atau menggunakan kertas, belum terkelola dengan baik, sehingga kami juga membantu di dalam pengolahannya itu dengan Google Form yang secara singkat dulu. Nanti ke depan akan kita bina yang lebih intens lagi, sehingga nanti data-data itu bisa terkelola dengan baik. Jadi untuk Desa Pesanggerahan, untuk tahun 2022 ini malah sudah direncanakan untuk melakukan update itu, pendataan dari Dasawisma itu per semester. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu malah cuma setahun sekali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari apa yang kita koordinasikan dengan para perangkat desa di Desa Pesanggerahan. Terima kasih. Baik Pak Parjan, terima kasih. Jadi kata kuncinya itu ya Pak Parjan, harus ada yang mengelola data tadi itu yang namanya komunitas statistik, ya. Itu yang digerakkan. Apa, Pak? Yang digerakkan di lapangan itu komunitas statistik, Bu. Untuk yang di desanya sendiri yang menangani khusus data-data statistik itu ada unit statistiknya yang
dalam bentuk pokja statistik. Kalau di desa itu ada SK pokja statistik gitu. Oh, jadi artinya desa itu harus punya pokja statistik gitu ya, Pak? Yes, ya. Kan tidak yang bukan desa cantik kan belum punya pokja ya biasanya ya. Jadi artinya kalau misalnya ingin seperti desa cantik tadi itu, ingin mencontoh itu ya harus punya pokja dulu karena harus ada yang mengerjakan. Ya, kalau hanya misalnya gimana? Pokja statistik itu sebenarnya agar semua data itu bisa terkelola dengan baik di dalam satu pokja itu, Bu. Nanti ketika misalnya dari instansi lain membutuhkan data, itu sudah langsung berhubungannya dengan pokja tadi, itu sehingga data itu bisa terkelola ke dalam satu wadah, yaitu pokja statistik tadi, itu sehingga tidak semua megang data sendiri, akhirnya ketika untuk mencari data itu akan sulit itu. Ya. Oh, iya, terima kasih. Jadi harus ada sistem ya, Pak ya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Mohon maaf, ini mungkin ingin ada stressing saja. Tadi memang sudah disampaikan ya bahwa sebetulnya SDG desa itu termasuk bagian yang dibina ya, Pak ya, untuk pendataannya dari melalui desa cantik ini. Tapi ada yang bertanya hubungannya apa ya desa cantik dengan SDG desa? Ini dari Pak Lutfi. Cuma tidak disebut dari daerah mana ini. Ya, jadi gini Bu, kami tadi kan ketika masuk desa itu kita melakukan pembinaan di desa itu, pertama kita melakukan identifikasi. Yang kita identifikasi kebutuhan desa itu apa saja kan gitu. Dan ketika kita masuk pada bulan April kalau nggak salah itu ada pendataan SDG desa. Sedangkan di dalam pendataan SDG desa itu petugas itu tidak ada dibekali bagaimana tata cara pendataannya dan lain sebagainya, pelatihannya nggak ada, hanya dibekali tata cara memasukkan di dalam Android. Itu aja. Nah, kami membantu di dalam pembinaan SDGs desa ini, sebenarnya kami ingin membantu supaya dari SDGs desa ini ada data yang ditinggalkan di desa itu. Karena kalau ketika didata hanya pakai Android, langsung terkirim ke server pusat, itu desa itu tidak mempunyai jejak dari apa yang dilakukan pendataan dari Kemendes itu, Bu. Dan ternyata pada saat pendataan itu paruh perjalanan servernya Kemendes itu drop sehingga data yang sudah dilakukan setengah perjalanan itu ya hilang. Untuk desa-desa lain hilang, tetapi untuk desa Pesanggerahan ini karena selain dilakukan dengan Android juga dilakukan dengan paperless supaya bisa dilakukan pengolahan di tingkat desa sehingga nanti data-data yang dikumpulkan itu ada jejaknya di desa itu, ada data-data apa saja sih yang dikumpulkan kemarin sehingga ada data yang tersimpan di desa itu. Jadi sebenarnya kalau hubungannya ya ini supaya di desa itu ada jejak data yang ditinggalkan di desa. Kalau dari sebelum-sebelumnya Kementerian A mengumpulkan data ini, ya sudah setelah selesai sudah tidak ada jejaknya di desa itu. Sehingga yang tadi saya sampaikan bahwa desa itu sebagai objek itu memang benar jadi objek, belum sebagai subjek kan gitu. Nah, kedepannya supaya desa itu bukan menjadi objek lagi. Data-data itu sudah tersedia di desa itu, sehingga ketika dari Kementerian A mau membutuhkan data apa, itu sudah tersedia, tidak harus turun lapangan, besok Kementerian B datang lagi, turun lagi. Nah, itu harapan kami seperti itu. Sehingga di desa itu sudah ada jejak dari semua data itu secara baik, secara terstruktur, sesuai dengan kaidah-kaidah statistik. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Jadi memang sebetulnya ya benang merahnya jelas ya, Pak ya. Data yang diupload di SID Sistem Informasi Desa itu sebetulnya kan data-data yang ada di desa. Kemudian diupload. Berarti
apapun yang dibina oleh Desa Cantik tadi itu akan meningkatkan kualitas data yang diupload di SID tadi kan ya Pak ya? Ya, betul Artinya kan sekali. seperti itu. Ya. Artinya Desa Cantik itu bukan sesuatu yang di luar SDG, justru apa itu namanya overlappingnya tinggi gitu ya, dan bukan duplikasi karena ini adalah pembinaan gitu kan. Saya rasa itu jelas sekali. Baik Bapak Ibu, kita ini nggak terasa ya sudah hampir jam 8 ya. Padahal yang apa itu namanya masih banyak sekali yang ingin dibahas. Saya yakin ini ya pasti akan banyak sekali yang ingin dibahas dan ingin didetilkan ya saya kira. Tapi kita harus berakhir dan saya tidak akan mengambil kesimpulan apa-apa karena sudah sangat jelas bahwa kontribusi dari bukan kontribusi Desa Cantik ini akan memberikan semangat baru bagi perstatistikan di desa ya, sehingga kesadaran statistik di desa itu akan menjadi lebih tinggi dan ini tentu akan menjadikan desa-desa lain kepingin gitu ya, pengen bisa seperti itu. Nah, lalu perguruan tinggi ternyata siap dan saya yakin perguruan tinggi yang siap ya bukan hanya ITS ya, perguruan tinggi yang lain yang berdekatan dengan desa tersebut pasti juga akan siap jika mereka dilibatkan. Mungkin suatu saat kita buat seminar saja ya supaya perguruan tingginya lebih banyak yang terlibat di situ sehingga lebih cepat Desa Cantik itu terwujud di mana-mana gitu ya. Ini semangatnya harus seperti itu. Yang penting ITS nomor 1 gitu ya. Nomor 1. Terus ITS yang ngajak Pak. ITS yang ngajak pasti nomor 1. Kita di depan. Tapi yang lain kan harus ikut gitu ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu kerabat TV Desa yang saya hormati dan saya muliakan, kira-kira ini diskusi yang tidak pernah ada habisnya, tetapi kami harus mengakhiri. Tapi sebelum diakhiri, barangkali ada pesan-pesan khusus Pak yang disampaikan oleh masing-masing Bapak dan Ibu, Pak Dadang, Pak Parjan, dan Bu Ismaini untuk menutup diskusi kita ini. Monggo mungkin Pak Dadang dulu. Matur nuwun Bu Tuti. Yang pertama ya tentunya kami mohon dukungannya ya terhadap setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik ya, yang tentunya juga pasti data-data yang kami lakukan ya, kami lakukan pengumpulan datanya ini juga tidak lepas dari desa ya, walaupun juga tidak melakukan sensus, kami juga setiap saat juga melakukan survei, sehingga kami mohon dukungan ya dari seluruh aparat desa termasuk juga masyarakat ya. Dan kami juga mohon dukungannya juga untuk bagaimana agar di samping kami mempunyai tugas untuk menyediakan statistik dasar, kami juga dukungannya untuk bagaimana peran kami selaku pembina statistik sektoral ya yang ada di kementerian, lembaga, dinas, instansi, termasuk juga sampai dengan yang lebih luas lagi yaitu di tingkat desa. Semoga apa yang menjadi program kami ya, yang tentunya juga ada program yang lain yaitu pojok statistik, ini juga bagian dari ikhtiar kami supaya kami juga bisa dan mampu untuk literasi masyarakat ya. Harapannya itu aja, mohon dukungannya dan supportnya agar program-program yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik ini betul-betul mendapat dukungan ya, karena kegiatan kami cukup banyak. Untuk tahun ini aja ada survei biaya hidup, ada sensus penduduk lanjutan nanti di Mei, dan tahun depan ini agak terkait juga dengan desa ya, yaitu sensus pertanian yang tentunya juga pertanian ini kan banyak di desa-desa. Nah ini
mohon dukungannya dan supportnya. Demikian, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Dadang. Monggo Pak Parjan closing statement-nya. Terima kasih Ibu ya. Untuk Kota Batu atau untuk siapa? Terima kasih banyak Ibu ya. Mungkin di dalam pembinaan Desa Cantik ini saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan dukungan dari ETS yang luar biasa yang digagas di dalam membantu di dalam pembinaan Desa Cantik ke depan, di mana yang nantinya akan melibatkan mahasiswa. Kami sangat menunggu, Bu, mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan segera, sehingga kami untuk di desa-desa khususnya di Kota Batu itu bisa semuanya kita lakukan pembinaan sesuai dengan permintaan Ibu Wali Kota yang meminta kalau bisa semuanya segera dilakukan pembinaan. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Is. Iya, terima kasih Bu Tuti. Ya, jadi saya mau nitip pesan saja Bu Tuti. Jadi bahwasanya nanti dalam waktu dekat Pojok Statistik itu akan ada kegiatan webinar juga, terutama dalam rangka mengupayakan masyarakat itu paham tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan atau akses data-data BPS. Itu nanti kami akan buat 2 sesi. Sesi 1 adalah untuk yang mahasiswa di kalangan ITS dan yang sesi 2 adalah yang umum. Jadi nanti kami akan membuat seperti itu. Sekalian matur sama Pak Dadang, mohon izin nanti ya dengan Pak Agus kami sudah kolaborasi. Sebagai closing statement, menurut saya Pojok Statistik punya jargon istimewa, yaitu belajar asik, belajar statistik, tempat asik belajar statistik, dan mestinya untuk meningkatkan literasi statistik untuk Desa Cantik, Pojok Statistik akan sangat siap mendukung. Terima kasih. Pantunnya. Kuis itu tidak lupa pantun. Pantun ya. Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para narasumber, Pak Dadang, Pak Parjan, Bu Is yang sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang di acara TV Desa dengan SDG Center ITS. Ini adalah acara yang luar biasa dengan diikuti oleh banyak sekali orang, Pak Dadang, dari seluruh Indonesia. Saya kira terwakili semua wilayah gitu ya, sehingga saya yakin ini akan menginspirasi semua desa dan juga bukan hanya desa, semua masyarakat di Indonesia untuk sadar akan pentingnya statistik. Terima kasih sekali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapatkan kabar baik dan kebaikan di Desa. Unduh aplikasinya segera. Selama ini, jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soal stabilisasi ini gunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix, diaduk, setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop. Keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan.
takaran dan kualitas, standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Ya, Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional.